Yang belum 18. yang belum masuk Miska tadi itu sebenarnya ada serat joinnya. Nanti yang nggak absen siapa Pak Yusuf? Baru Administrasinya Miska, nanti Miska, terus Fajril belum, Bian belum. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Silahkan, sudah dipersiapkan peralatannya. Kita hari ini akan membahas tentang ayat yang berbeda untuk saling mengenal. Surat, silahkan buka surat 49 ayat 13. Ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kalian min zakarin dari laki-laki wa unsa dan dari perempuan. Wa ja'alnakum dan menjadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa wa qabail dan bersuku-suku lita'arafu agar kalian saling mengenal. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia indallahi di sisi Allah atqakum adalah takwaan kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah mengetahui maha mengenal. Jadi itu ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Saya udah mohon dimaklum ya, sudah lama tidak menggunakan online dan agak kesulitan juga bagaimana harus presentasinya ya. Oke, jadi ya kita udah tahu lah ya, sudah mengetahui bahwa kita itu jangankan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi di antara kita pun berbeda-beda ya, baik dari wajah, sidik jari gitu, bahkan yang kembar sekalipun ya akan berbeda.
Nah, itu semua adalah menjadi sebuah ayat ya dari Allah, dari tanda dari Allah gitu. Ada hal-hal yang eh, Allah jadikan perbedaan itu menjadi sebuah tanda untuk pengenalan gitu. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia ya, di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Jadi di antara perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan kecerdasan, itu yang akan dinilai oleh Allah itu adalah ketakwaan kita ya, bukan warna kulitnya putih akan lebih mulia di sisi Allah, enggak gitu. Misalnya kalau dulu tuh terjadi apa ya, ada semisal eh, yang klan Ku Klux Klan itu kan di Amerika misalnya merasa bahwa kaum kulit putih itu lebih super daripada kaum ya, kulit yang berwarna gitu. Makanya eh, mereka menindas atau bahkan sampai membunuh orang-orang dari kulit yang berwarna. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu alasan ya kenapa terjadi misalnya pembulian di sekolah karena merasa paling baik, paling hebat, di kemudian melihat lawan bicaranya lebih buruk, tuh, tidak lebih pintar dari dia, makanya dia melakukan sebuah pembulian gitu. Nah, tapi bukan dari kulit, bukan dari kecantikan, bukan dari ketampanan seseorang, atau bukan dari superioritasnya sebuah bangsa, tapi dari ketakwaan kita masing-masing ya yang akan dinilai oleh Allah. Paling makin tinggi takwanya maka makin eh, mulia kedudukannya di sisi Allah. Nah, kemudian kita akan eh, buka surat Ali Imran ayat 104. Tapi sebelum surat Ali Imran kita buka dulu ayat yang 10-nya. Masih surat Al-Hujurat ayat 10-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat, agar kamu dirahmati oleh Allah. Eh, di hadis misalnya bukan hanya orang mukmin ya, setiap orang muslim atau orang Islam itu bersaudara. Jadi persaudaraan itu tidak hanya tergantung pada nasab, tapi juga pada bentuk sebuah keyakinan, baik itu dari hal Islam atau dari keimanannya. Nah, ini yang kemudian kita masuk ke surat Ali Imran ayat 104. Ini yang
Pak Yusuf pun pasti sering dengar ya Pak Yusuf ketika dulu di pesantren ya, yang menjadi dasar eh, untuk berorganisasi, yang bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan jadikanlah adakanlah gitu. Minkum, di antara kalian, oleh kalian, ummatun, sebuah umat, yad'una, yang mengajak, yang berdakwah, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan menyuruh, bil ma'rufi, dengan ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf atau menyuruh dengan ma'ruf. Wa yanhauna, dan mencegah, anil munkar, dari kemunkaran. Wa ulaika, dan mereka itulah, humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi setelah kita saling mengenal, bersaudara, kemudian kita membentuk sebuah umat, sebuah organisasi yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kema'rufan, dan menyeru kepada agar tidak mencegah dari perbuatan munkar. Kebaikan itu, Pak Yusuf, sepertinya adalah hal-hal yang umum ya, general gitu. Apapun bentuknya. Nah, kemudian apabila setelah masuk kepada ma'ruf, itu karena kata dasarnya adalah dari Arafah, maka kebaikan atau kebajikan yang itu mempunyai dasar sebuah pengenalan gitu. Jadi kebaikan yang dikenal, atau mungkin dalam bahasa kita adalah kebaikan yang khas dirinya gitu. Kalau kemungkaran tentu ya sebuah kebalikan dari keimanan ya. Jadi kalau iman itu meyakini, kalau ingkar itu mengingkari ya. Jadi kita sebagai orang yang berbeda nanti kan akan mempunyai keutamaan-keutamaan yang berbeda ya. Nah, untuk itulah Allah menciptakan kita berbeda-beda, kemudian dari perbedaan itu kita disuruh untuk saling mengenal agar kita dalam membentuk sebuah umat atau sebuah organisasi, kita mengetahui posisi kita atau posisi orang lain ya. Jadi kita nggak akan salah menempatkan orang lain atau menempatkan diri kita sendiri dalam sebuah posisi di keumatan atau keorganisasian. Nah, apabila kita telah ya'muruna bil yad'una ilal khair, menyeru pada kebaikan, kemudian telah menyeru kepada kema'rufan, kemudian mencegah dari kemunkaran,
maka umat itu akan menjadi umat yang dikategorikan beruntung. Orang-orang yang beruntung itu al-muflihun itu kemudian di surat Al-Baqarah ayat 5 itu kan menjadi penanda orang-orang di ayat sebelumnya ya, yang dijelaskan oleh ayat tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi alif lam mim itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu kemudian dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Kemudian suratnya apa lagi ya? Lanjutannya saya lupa. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan kemudian menegakkan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rezeki yang mereka dapatkan mereka menginfakannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, wa ma unzila min qablik, bukan kepada mereka, kepadamu, sebelummu, kepadamu, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin adanya hari akhirat. Ulaika, mereka itu ala hudan mirobihim, tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Itu ya. Jadi kemudian definisi muflihun itu kemudian kita perbesar menjadi orang-orang yang takwa, dan takwa di surat Al-Baqarah ayat 3-4 itu menjadi penjelas dari ketakwaan itu bentuknya seperti apa. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak. Jadi kalau di ayat itu kepada manusia itu agar saling mengenal ya. Saling mengenal itu agar mengetahui keutamaan-keutamaan orang lain. Ya. Kemudian disuruh untuk membuat sebuah umat, mengadakan sebuah umat atau sebuah organisasi untuk menyeru kepada kebaikan, kepada kema'rufan, dan mencegah dari kemunkaran. Jadi Allah tidak menyeru manusia untuk saling mengenal itu untuk saling bermusuhan, untuk pacaran,
untuk apa lagi? Ya nggak ada apa, nggak ada seruannya ya dari Allah untuk bermusuhan, untuk berpacaran gitu, mengenal itu. Jadi mengenal itu untuk mengetahui keutamaan orang lain. Misalnya kalau ada pertanyaan, kan Pak kalau misalnya pacaran kita makin mengenal orang itu. Nah, gimana tuh jawabnya kalau misalnya begitu? Ada yang bisa jawab? Siapa di sini yang sudah pacaran? Mungkin bisa nge-share pengalaman pribadinya, apakah setelah pacaran lebih mengenal personal orang tersebut atau enggak? Aul, Aul, siapa itu yang bicara? Aul, kok suaranya kecil? Ah, itu udah agak jauh dari mikrofon. Aul punya pengalaman mengenal seseorang lebih dekat? Bian, Bian. Gimana Bian? Pendapat Bian kalau misalnya seruan untuk saling mengenal itu kemudian dijadikan kesempatan untuk berpacaran. Boleh nggak Bian? Halo Bian ada? Kayaknya nggak ada nih. Kania aja Kania. Apa Bapak? Gimana kalau misalnya seruan dari Allah untuk saling mengenal itu kan karena kita berbeda ya. Kemudian Allah seru untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal itu kemudian seruan itu kita jadikan kesempatan untuk berpacaran. Boleh nggak? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Iya, kan minimal ya punya dasar lah ya, dasar apa? Dasar argumen untuk mengatakan itu boleh atau nggak boleh gitu. Menurut Bapak kenapa? Kan saya yang bertanya dulu. Oke, nggak boleh. Kemudian ada siapa lagi? Aufa. Ada Aufa? Iya, Menurut Aufa kenapa nggak boleh? soalnya kan di Islam memang nggak boleh. Di Islam nggak boleh? Oke, di Islam katanya nggak boleh. Alia, setuju nggak? Pernah mendengar nggak di Islam itu nggak boleh pacaran? Zina. Zina. Baik. Termasuk kepada zina takrobu bukan zina secara spesifik ya, tapi takrobu zina. Nah, kemudian kan di ayat yang lain Allah menjelaskan wala takrobu zina dan janganlah kalian mendekati zina gitu, mendekati. Jadi berjalan ke arah zina gitu. Nah, Sri gimana Sri? Apa, Pak? Selain tadi yang diungkapkan oleh
teman-temannya. Menurut Sri kenapa nggak boleh? Pacaran itu boleh nggak? Kenapa alasannya? Apa alasannya? Gimana ya? Gimana coba? Mungkin kalau misalnya menurut aku pacaran itu ngabisin waktu aja sih. Jadi kalau Habisin misalnya, waktu. jadi waktu itu bisa lebih dimanfaatin misalnya buat lebih dekat sama Allah aja gitu. Jadi lebih Nah, bermanfaat. kalau misalnya begitu, selama ini Sri berarti kalau ada waktu luang menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dilakukan nggak hal itunya? Iya meren. Iya, meren. Oke. Jadi selain takrobuz zina, kemudian membuang-buang waktu, ya mungkin banyak ya alasan secara syariat atau secara eh, logika, secara argumentatif gitu, bahwa pacaran itu tidak boleh. Jadi kita pun mengenal seseorang pun ya dengan cara berteman pun sebetulnya bisa ya. Nah kemudian ketika kita sudah mengenal kan kita akhirnya ya'muruna bil ma'ruf itu kemudian seperti memberikan insight kepada teman kita agar orang itu melakukan suatu amal yang seperti itu gitu, yang khusus, yang khas dirinya gitu. Ya'muruna bil ma'ruf itu spesifiknya seperti itu. Jadi nggak hanya kalau yang sering saya dengar itu ya'muruna bil ma'ruf itu kemudian berbuat kebaikan aja ya. Jadi kemudian artinya mirip dengan yad'una bil khair gitu. Yang lain ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Naila, ada Naila? Oh, Pak. Mau Naila mau bertanya atau mau memberikan pendapat? Enggak. Udah. Sudah. Siapa lagi ini yang belum ke absen? Arif. Ya, Pak. Silakan Arif. Ya, nggak ada. Nggak ada juga. Wulan. Wulan, gimana Wulan? Menurut Wulan tentang manusia diciptakan berbeda-beda, kemudian disuruh untuk saling mengenal. Tidak ada Wulan? Fad. Putri. Ada Putri? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Berarti goib ya Putri ya? Oke, goib kalau begitu. Jadi kita kalau goib harus beriman kepada yang goib. Berarti Putri termasuk salah satunya ya? Hah? Enggak. Cuma Naon cara sih? aja bermain dengan kata-kata. Kalau Putri nggak ada, Putri itu goib. Kalau goib itu berarti salah satu yang harus diimani kan yu'minuna bil goib. Orang kita itu harus beriman kepada yang gaib. Ya, tapi enggak itu cuman bermain dengan kata-kata aja. Fad, gimana Fad? Sambil ngabsen, ada orangnya enggak nih? Ada Fad?
Ada, Pak. Gimana, Fad? Punya pengalaman dekat dengan apa? Sama jenis atau lawan jenis? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, Imam, ada Imam? Ada, Pak. Gimana menurut Imam ayat yang kita bahas pada pagi hari ini? Eh, itu yang pertanyaan aku, Pak, kan apa sih? Eh, kenapa banyak banyak ras gitu, Pak? Tapi sebenarnya kan moyang kita sama, Pak. Tapi kenapa wajahnya beda-beda, Pak? Salah satu penyebabnya yang pernah ditanyakan oleh siapa? Oleh Tasya ya, bertanya kepada Pak Zam tuh karena ada Nabi Adam sebelumnya gitu, yang itu kemungkinan besar berbeda. Kemudian dari segi geografis juga kan tingkat panas, tingkat dingin itu juga mempengaruhi kulit ya. Atau mungkin misalnya mata orang kita katakan bule ya, itu kan karena kekurangan saya lupa apa bahasanya, kemudian karena kekurangan hal itu kemudian warna matanya bisa menjadi biru atau hijau. Orang Indonesia karena sering terpapar oleh sinar matahari, jadi apa yang dikandung oleh sinar matahari itu kemudian mempengaruhi warna mata orang Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia itu kan warna matanya kan pada coklat. Tuh. Jadi selain zaman dulu yang kita tidak ketahui, zaman sekarang kita terpisah-pisah oleh benua-benua, akhirnya setiap benua pun tidak memiliki persamaan dari segi kuantitas atau kualitas yang didapatkan setiap manusia di tempat itu. Akhirnya setiap manusia berbeda-beda itu ya, di setiap benua ya, beda-beda tinggi, beda-beda karakter misalnya, atau beda warna. Tuh. Gitu kira-kira Imam, kenapa berbeda. Ada Mufi nih sama Tasya di bagian akhir. Mufi gimana Mufi? Tasya? Bapak, aku pengen nanya Bapak. Hah? Mau nanya apa? Kan kata Bapak tuh manusia itu diciptakan untuk saling mengenal. Tapi Ya, nyatanya manusia juga punya batas pengenalannya sendiri kan terhadap manusia yang ya, lain. Terus itu gimana? betul. Kalau begitu, ya kita minimal kita mengenali diri kita sendiri ya. Jadi kita bisa memposisikan diri kita. Kalau misalnya kita mempunyai kemampuan, misalnya. Kalau saya kan misalnya berkomunikasi juga bukan hanya sekedar di kelas misalnya, nggak hanya sekedar mengajar, tapi juga secara tidak langsung saya mengamati setiap murid yang saya ajari bagaimana karakternya gitu, apa kelemahannya gitu. Nah itu ketika memberikan pengajaran ya, bagaimana misalnya saya mengajar atau berkomunikasi dengan Wulan misalnya. Bagaimana saya misalnya berkomunikasi atau mengajari Tasya, kan beda ya. Cara pengajarannya pun akhirnya menjadi berbeda gitu karena saya kurang lebih mengenal
Wulan dan Tasya gitu, secara kepribadian atau secara karakter atau secara kelebihannya gitu. Nah, jadi sebetulnya mungkin ada apa ya? Ada minimal ya kita meskipun saya bukan misalnya lulusan psikologi gitu, tapi bisa memperhatikan, mengamati, kemudian oh ternyata Wulan itu menggambarnya bagus sekali gitu. Itu kan dari keseharian pun kalau misalnya kalian sering ketemu, saya aja yang ketemu kalian itu hanya beberapa jam aja dalam seminggu, itu bisa mempunyai pengetahuan tentang kalian. Apalagi kalian yang sesama apa namanya? Sesama teman gitu ya, seangkatan gitu. Hampir tiap sehari bertemu 8 jam gitu setiap hari. Tentu akan lebih mengenal lagi teman sebangku kalian, teman sekelas kalian gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mempunyai pengetahuan tentang apa namanya, tentang teman atau tentang orang di sekitar kalian, ya berarti kita nggak punya apa dasar untuk memberikan anjuran agar orang lain itu berbuat atau beramal sesuatu gitu, sesuatu yang khas. Tapi kan kalau misalnya kita menganjurkan kebaikan aja, itu kan bisa ya, kebaikan secara umum gitu. Itu kan diawali oleh yad'una ilal khair. Berarti yang menyeru kepada kebaikan, berbuat baik secara umum ya. Tapi kemudian setelah berbuat baik secara umum, ya'muruna bil ma'ruf, baru ma'ruf gitu. Kalau sudah mengenal baru ma'ruf gitu. Jadi begitu, Tasya. Ricky, waktunya udah habis. Oh iya, Pak Yusuf, saya nggak lihat ya. Oke. Setelah ini matematik ya, berarti saya masih kalau ada. Ini Bu Eka dulu. Oh, Bu Eka dulu. Oke, terima kasih. eh saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian pada pagi hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. Pak Riki. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Riki. Sama-sama. Terima kasih Pak Riki. Sama-sama. Ya, Pak Riki punten ya. Abu saya hilang. Nggak lihat ya. Terus saya semoga.